Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mungkin saudara adalah seseorang yang sudah bosan, ya dalam tanda kutip sudah bosan dengan pemberitaan firman Tuhan terkait hidup diberkati. Mengapa? Karena saudara sudah mengalami pergumulan cukup lama, sudah banyak mendengarkan khotbah, sudah berdoa, sudah didoakan oleh hamba Tuhan, tetapi saudara merasa problem kehidupan saudara, permasalahan pergumulan saudara tidak kunjung selesai. Saudara jangan skip video ini, karena kami akan bagikan sesuatu yang luar biasa yang berasal dari firman Tuhan. Memang betul saudaraku, kita semua meyakini Tuhan itu memberkati kita. Tetapi memang kita sering juga mendapati kenyataan bahwa kehidupan juga suka-suka berseberangan dengan apa yang kita yakini itu. Bahwa hidup kita masih pas-pasan, bahkan hidup kita kekurangan. Padahal dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, kalau situasinya seperti itu, apalagi sudah berlangsung lama saudara. Sebenarnya masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi itu lebih kepada kita. Mari kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, firman Tuhan di situ berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Jadi, Tuhan menyampaikan kepada manusia, Dia memiliki rancangan atas hidup kita. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita dari pagi sampai malam, yang kita lakukan adalah rancangan kita sendiri. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia telah memiliki jalan bagi kehidupan masa depan kita. Tetapi kita seringkali menjalani kehidupan ini suka-suka hati kita. Selanjutnya firman Tuhan ini berkata, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Di sini Tuhan mau menyampaikan kepada kita beda kelas, beda level. Ya, Tuhan itu mempunyai level yang sangat tinggi. Dia ada di langit, kita ada di bumi. Dijelaskan di sini, seperti tingginya langit dari bumi. Jadi memang akan sangat bermasalah hidup kita kalau kita di dalam rencana kita, di dalam rancangan hidup kita, di dalam jalan-jalan hidup kita, kita tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Ya, setiap hari kita bergelut dengan pemikiran dan perasaan kita sendiri. Ya, kita tidak mau tahu apa yang Tuhan firmankan. Padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, Dia dapat berkata-kata kepada kita dari dalam hati nurani kita. Hidup kita menjadi rumit saudara, oleh karena kita terlalu banyak rancangan dalam hidup ini. Ya, terlalu banyak jalan yang ingin kita tempuh. Ya, sebenarnya kan Tuhan sudah mempunyai rancangan ya di dalam hidup kita sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita. Seperti yang disampaikan di dalam Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi tugas kita seharusnya mencari tahu rancangan Tuhan itu terhadap hidupku itu apa. Tidak selalu kita ini harus menjalani hidup seperti kebanyakan orang. Ya, berpendidikan tinggi, mempunyai jabatan tinggi, mempunyai kekayaan banyak. Lah, itu kan impian kita masing-masing. Ya, semua orang ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman, tetapi apakah itu sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita? Seringkali kita merasa hidup kita dalam kesesakan karena kita menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Ya.
Tuhan mau kita menjadi berkat di posisi A, kita ngotot menjalani hidup kita di posisi B. Ya, karena apa? Karena kita berpikir kenyamanan saja. Kita tidak berpikir untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak berpikir hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kita utamakan itu hanya menyenangkan hati kita sendiri. Untuk memuaskan keinginan hati kita sendiri. Untuk mencari kenyamanan hidup kita sendiri. Sehingga ketika kita mengalami persoalan dalam hidup, nah di saat itu baru kita mencari Tuhan. Ya Tuhan tentu saja tidak mau serta-merta merespon kedatangan saudara itu. Karena Tuhan tidak mau memberkati orang dengan sembarangan. Tuhan mau memberkati orang dengan terlebih dahulu memperbaiki karakter dari orang itu. Ya. Tuhan ini maha besar. Dia tahu ya isi hati kita. Bahkan sebelum kita memohon di dalam doa pun Tuhan sudah tahu. Tetapi kenapa kita harus bermohon? Ya supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita omongkan. Ya. Kalau kamu berdoa, Tuhan, jadikanlah aku orang yang rendah hati. Lah, kamu karakternya arogan. Bagaimana kamu berharap Tuhan mau menjawab itu? Kecuali saudara mulai membaca firman Tuhan dan berusaha menaatinya. Di situ Tuhan bekerja. Ya. Jadi hidup itu seringkali tidak terlalu rumit. Menjadi rumit karena kita terlalu banyak rancangan. Kita terlalu banyak menempuh jalan-jalan yang sesuai keinginan hati kita. Dua firman yang saya bagikan kepada saudara ini betul-betul harus saudara renungkan baik-baik. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ingat itu. Rancangan Tuhan itu bukan rancanganmu. Jadi ketika kita timbul satu rencana dalam hidup kita. Apalagi kita sudah merancang-rancang untuk melakukan ini dan itu. Ingat baik. Ya, cek dulu. Bagaimana caranya kita tahu apakah rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan? Tentunya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Di dalam hati kita ketika kita hendak melakukan sesuatu, apakah kita merasakan damai sejahtera untuk melakukannya? Sebab di dalam Yeremia 29 ayat 11, di sana firman Tuhan berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya saudara, rancangan damai sejahtera. Sehingga ketika saudara ingin melakukan sesuatu, sebetulnya saudara itu merasa terbeban, merasa berat. Ya, barangkali juga sudah dinasihatin orang. Ya, jangan kamu melakukan itu. Tetapi saudara ngotot. Ya, tidak ada damai sejahtera, saudara tetap menjalankan. Tetapi juga harus hati-hati mengenai damai sejahtera ini, saudara. Sebab ada orang-orang yang mempunyai rasa takut yang berlebihan sehingga apa-apa tidak damai sejahtera. Walaupun itu dari Tuhan. Sudah jelas-jelas dari Tuhan pun karena dia itu terlalu besar rasa ketakutannya. Apa-apa takut, apa-apa khawatir. Akhirnya sudah dari Tuhan pun dia rasakan ketakutan, dia rasakan tidak pede, dia rasakan kekhawatiran. Jadi memang hidup kita ini harus benar-benar melekat kepada Tuhan untuk bisa membeda-bedakan hal-hal seperti itu. Saudara harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Lalu kita juga sering melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, berdoa. Ya. Kalau masih ada kebimbangan, belum ada rasa damai sejahtera, kelegaan begitu saudara. Ya, jangan saudara terlalu ngotot. Ya, kadang-kadang hidup yang sederhana itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, bukan hidup dengan kemewahan, bukan hidup dengan pendidikan tinggi, bukan hidup dengan jabatan-jabatan tinggi. Ya, justru Tuhan membutuhkan kesederhanaan dari kita. Ya, Tuhan dapat memakai kita dalam kondisi kita apapun juga. Ingat bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk menghadap Firaun. Firaun raja, Musa hanya seorang gembala. Dia pun hanya menggembalakan bukan domba miliknya, bukan kambing domba milik. Itu mertuanya yang punya. Ya kan? Begitu juga dengan Daud menghadapi Goliat. Daud bukan siapa-siapa di antara kakak-kakaknya. Tidak mempunyai pengalaman perang. Tetapi kalau Tuhan berkehendak dan kita sendiri punya kerendahan hati untuk tidak selalu mau mengemukakan apa-apa yang kita mau saja yang kita kerjakan. Ya, kita mau rendah hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka kita juga bisa dipakai Tuhan dalam kesederhanaan kita untuk melakukan hal-hal besar.
Tuhan memerlukan orang-orang yang mau, saudaraku. Ya, bukan orang-orang hebat. Memang kalau ada orang hebat yang punya kemauan melayani Tuhan, wah itu luar biasa. Tetapi ingat, poin pentingnya itu adalah kita mau, ya, itu saja sebenarnya. Sehingga kondisi kita apapun itu tidak menjadi problem lagi bagi Tuhan. Karena memang Tuhan tidak akan menggunakan kelemahan kita, tetapi Tuhan akan menggunakan kekuatannya Dia di dalam kelemahan kita untuk menunjukkan kepada dunia siapa anak-anak Tuhan itu. Dan tentu saja kalau anak-anak Tuhan yang sederhana itu dengan cara-cara yang sederhana mampu melakukan hal-hal besar, Tuhanlah yang dipermuliakan. Karena orang yang rendah hati ketika dia bertindak, dia tidak akan menyombongkan diri. Dia selalu akan berkata, aku bisa seperti ini karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam. Sehingga orang mengenal Tuhan melalui hidup kita. Orang mengenal Tuhan melalui cara hidup kita. Jadi saudara harus memperbaiki, ya, perilaku saudara, pola hidup saudara. Jangan besar pasak daripada tiang. Ya. Jangan saudara hanya karena ingin ikut-ikutan terlihat mewah, saudara berusaha untuk membeli barang-barang bermerek atau barang-barang yang sesungguhnya bukan kebutuhan. Saudara paksakan dengan cara mencicil. Akhirnya saudara mengalami kesulitan keuangan. Saudara harus memahami bahwa Tuhan memerlukan saudara di dalam dunia ini untuk mempermuliakan nama Dia, bukan untuk mempermuliakan namamu. Ya. Tuhan memerlukan saudara dan saya di dunia ini untuk memberkati orang lain. Bukan cuma sekedar kita menerima berkat. Dalam keterbatasan pun kita masih bisa memberkati orang, asal kita mau. Ya, kuncinya adalah asal kita mau. Jadi jangan selalu egosentris, hanya berpusat kepada diri sendiri. Ya, ingatlah, Tuhan mempunyai rancangan terhadap hidupmu. 2 kali Tuhan mengatakan Dia mempunyai rancangan dalam hidup kita di dalam firman yang saya bacakan tadi. Yesaya 55 ayat 8 ayat dan 9 Tuhan menyebutkan di sana. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Itu kata rancangan yang pertama kita dapatkan. Kemudian yang kedua di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mengulangi lagi kata rancangan itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi di sini kita harus pahami betul. Hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Hidup kita ini tidak menjadi siapa-siapa kalau Tuhan tidak menyertai hidup kita. Lalu kita mulai bertanya sekarang, seberapa banyak Tuhan dapat memberkati hidup kita? Ini pertanyaan penting. Untuk menjawab itu saudaraku, saya hanya akan mengambil satu contoh. Bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa satu harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Ini menunjukkan level, menunjukkan kelas. Ya, satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia, saudara. Artinya beda kelasnya luar biasa. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, aku akan mencukupi engkau, maka jatuhnya kepada kehidupan kita itu bukan cukup seperti yang kita tahu, tetapi justru itu berkelimpahan. Saudara paham maksudnya? Ya, misalnya Tuhan bilang gerimis, ya jadinya hujan begitu, saudara. Artinya berlipat-lipat kali ganda. Karena kata cukup dari mulutnya Tuhan itu berbeda pengertiannya dengan cukup yang kita pahami dalam dunia ini. Kalau cukup yang kita pahami dalam dunia ini, misalnya kita makan 1 hari 2 kali, itu sudah cukup bagi kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan yang mengatakan cukup, artinya kita bukan cuma sekedar makan 2 kali sehari, tetapi beras ada berkarung-karung begitu, saudara. Ya, ada lebihnya gitu ya. Di kulkas masih ada bahan-bahan makanan gitu, saudara. Yang bahkan bukan cuma kita makan untuk diri kita sendiri, kita bisa bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi inilah kekuasaan dan kebesaran Tuhan dalam hal memberkati anak-anak. Saudara jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut, saudaraku. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, Dialah sumber berkat bagi setiap anak-anaknya. Itu sudah pasti, saudara. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Pegang itu, saudara, dan perbaiki perilaku hidup. Itu saja, saudara. Saudara harus memperbaiki perilaku hidup saudara. Ya, jangan saudara terlalu banyak meminta kepada Tuhan sementara hidup saudara suka-suka hati saudara. Ya, perilakumu itu harus berubah, pola hidupmu harus berubah. Ya, jangan saudara tipe orang yang bangunnya selalu kesiangan tapi minta diberkati Tuhan. Tuhan itu tertib loh, saudara. Ya, Roh Kudus itu tertib. Ya, jangan saudara itu menganggap remeh hal-hal kecil yang menjadikan itu kebiasaan hidupmu.
Ya, yang sudah terlanjur saya sebutkan tadi, ya, bangun kesiangan. Ini kelihatan sepele kan? Loh, saya bangun pagi buat apa? Tidak ada yang bisa saya kerjakan. Ya karena kamu bangun siang, makanya tidak ada yang kamu kerjakan. Coba kamu bangun pagi, setiap hari membiasakan bangun pagi. Minimal kesehatan kamu jadi lebih baik kan? Misalnya seperti itu saja. Jadi hati-hati saudara ya. Berhubungan dengan Tuhan itu saudara harus tertib. Jangan saudara membawa hidup saudara itu semena-mena. Lalu kemudian saudara datang kepada Tuhan meminta ini dan itu. Tuhan pasti akan menuntut perubahan, perbaikan karaktermu dulu. Sebelum dia memberkati hidupmu, sebelum dia memperbaiki keadaan. Kiranya renungan kali ini memberkati hidup saudara dan kita akan jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.